Di tengah-tengah lebatnya hutan Jawa, tersembunyi sebuah dunia yang tak tersentuh oleh waktu. Di sana, alam berbisik, menyampaikan rahasia kepada mereka yang mau mendengarkan. Pohon-pohon tua berdiri sebagai saksi bisu dari cerita yang tak terhitung jumlahnya, sementara sinar matahari keemasan menembus rimbunnya dedaunan, menerangi kehidupan yang dibentuk oleh keteguhan dan hubungan yang tak terduga. Di sudut kecil hutan ini, seorang perempuan muda memulai perjalanannya. Bukan perjalanan untuk kekayaan atau kejayaan, melainkan perjalanan hati. Sari, seorang gadis sederhana berusia 20 tahun, menemukan sesuatu yang luar biasa di tengah sunyi dan magisnya hutan Jawa. Sebuah kisah tentang keberanian, kasih sayang, dan persahabatan yang tak biasa akan segera terungkap. Di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi di antara perbukitan hijau yang seolah menjaga rahasia dunia, hiduplah seorang perempuan muda bernama Sari. Usianya baru menginjak 20 tahun, tetapi hidup telah memberinya ujian yang lebih berat dari usianya. Ayah Sari, seorang petani sederhana, meninggal ketika dia baru berusia 10 tahun. Saat itu, dunia yang kecil dan sederhana baginya mendadak berubah menjadi sunyi dan menakutkan. Ibunya, yang mencoba bertahan seorang diri, jatuh sakit beberapa tahun kemudian dan akhirnya meninggalkan Sari seorang diri. Gadis kecil itu tumbuh tanpa pelukan kasih sayang, tanpa tempat untuk berbagi cerita. Kini, di usianya yang muda, Sari telah terbiasa hidup sendiri. Setiap pagi, sebelum matahari menyentuh pucuk-pucuk pepohonan, Sari bangun dari pembaringannya. Gubuk kecilnya yang hampir roboh, berdiri di tepi desa, jauh dari rumah-rumah lainnya. Dengan langkah yang pasti, dia berjalan menyusuri jalan setapak berbatu, menuju hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Tubuh Sari kecil dan kurus, rambutnya tergerai tanpa perawatan, dan pakaiannya hanya sehelai kain tua yang penuh tambalan. Namun, dia tidak pernah mengeluh. Dengan segala keterbatasannya, Sari tetap teguh menjalani hidup. Di matanya, terlihat keberanian yang tak banyak dimiliki orang. Namun, penduduk desa tidak pernah melihat keteguhan itu. Bagi mereka, Sari hanyalah gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Cupu. Begitu mereka memanggilnya. Anak-anak muda seusianya sering mengejeknya karena pakaiannya yang lusuh atau karena dia jarang terlihat tersenyum. Mereka tak tahu bahwa setiap senyuman yang Sari tahan adalah usahanya untuk tidak meneteskan air mata. Meski sering dicemooh, Sari tidak pernah melawan. Dia tahu bahwa hidupnya memang jauh dari kata sempurna, tapi bukan berarti dia harus membalas kebencian dengan kebencian. Ketika ejekan datang, dia hanya menundukkan kepala, menghindari tatapan sinis, dan melanjutkan pekerjaannya. Malam hari, saat desa tertidur, Sari duduk sendiri di gubuk kecilnya. Tanpa listrik, hanya ada cahaya temaram dari lampu minyak yang menemaninya. Dia sering merenung, membayangkan seperti apa hidupnya jika orang tuanya masih ada. Kadang-kadang, ia mendapati dirinya berbicara sendiri, seolah mencoba melawan rasa sepi yang terus menghantuinya. Namun, Sari tahu, kesedihan tidak akan memberinya kekuatan. Setiap kali air mata jatuh, dia akan menghapusnya cepat-cepat dan berkata dalam hatinya, "Aku harus bertahan. Tidak ada yang akan menolongku kecuali diriku sendiri." Meski hidupnya keras dan dunia tidak berpihak padanya, Sari menyimpan sesuatu yang berharga, sebuah keberanian yang tak tergoyahkan. Dalam sunyi dan kesendirian, ia tetap melangkah,
membuktikan bahwa ia bisa bertahan meski dengan luka di hati. Suatu pagi yang tenang, ketika embun masih menyelimuti dedaunan di hutan, Sari berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui. Seperti hari-hari sebelumnya, ia mengumpulkan kayu bakar untuk dijual. Tapi pagi itu terasa berbeda. Suara burung-burung yang biasanya ceria terdengar lebih sunyi, dan angin yang berhembus membawa kesan aneh, seolah ada sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Saat menelusuri hutan, Sari mendengar suara rintihan yang lemah. Suara itu begitu pelan, hampir tenggelam oleh gemerisik dedaunan. Dengan rasa penasaran bercampur waspada, ia mendekati sumber suara. Langkah-langkahnya perlahan, hati-hati, sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di depannya, seekor harimau putih besar tergeletak di tanah. Hewan itu terluka parah, tubuhnya terperangkap oleh jerat kawat yang tajam. Darah mengalir dari cakar dan kakinya, membuat dedaunan di sekitarnya basah. Mata harimau putih besar itu penuh rasa sakit, tapi juga menunjukkan sesuatu yang lain, seolah meminta tolong. Sari berdiri mematung. Di satu sisi, dia tahu betapa berbahayanya hewan itu. Tapi di sisi lain, hatinya bergejolak melihat penderitaan yang dialami makhluk besar itu. Ia tahu, jika tidak segera ditolong, harimau putih besar itu mungkin tidak akan bertahan lama. Tanpa pikir panjang, Sari mendekat. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Aku tidak akan menyakitimu," bisiknya lembut, meskipun dia tahu harimau putih besar itu mungkin tidak mengerti. Dengan hati-hati, dia mencoba melepaskan jerat kawat yang melilit kaki harimau putih besar itu. Harimau putih besar itu menggeram pelan, menunjukkan ketidaknyamanan. Tapi Sari tidak mundur. Ia terus berusaha, hingga akhirnya jerat itu terlepas. Luka di kaki harimau putih besar itu terbuka lebar, membuat Sari merasa perlu melakukan lebih. Dengan cepat, dia merobek kain dari ujung bajunya dan membalut luka itu sebaik mungkin. Ketika semuanya selesai, Sari mundur perlahan, memberi jarak agar harimau putih besar itu merasa aman. Dia duduk di tanah, kelelahan, tapi hatinya lega. Harimau putih besar itu tidak langsung pergi. Sebaliknya, hewan besar itu menatap Sari dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Seolah ada rasa terima kasih di sana, meski tanpa kata-kata. Pagi itu, Sari meninggalkan hutan dengan rasa yang berbeda. Dia tidak hanya membawa kayu bakar, tapi juga perasaan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang berarti. Tanpa dia sadari, pertemuannya dengan harimau putih besar itu akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari berlalu sejak Sari menolong harimau putih besar di hutan. Dia berpikir bahwa pertemuan itu hanyalah momen singkat, sesuatu yang terjadi dan akan segera dilupakan oleh alam. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk membalas kebaikan. Pagi itu, ketika Sari sedang mengikat kayu bakar di tepi hutan, dia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Awalnya, dia merasa takut. Tapi saat dia menoleh, dia melihat sosok yang familiar. Di balik semak-semak, harimau putih besar yang dia selamatkan beberapa hari lalu berdiri diam, matanya menatap lembut ke arahnya. Harimau putih besar itu mendekat perlahan, tubuhnya besar namun gerakannya penuh kehati-hatian, seolah dia tahu bahwa Sari adalah seorang manusia kecil yang rapuh. Sari, meski awalnya gugup, tetap berdiri di tempatnya. Di dalam hatinya,
Dia percaya bahwa hewan ini tidak akan menyakitinya. Hari itu, tanpa kata-kata, mereka memulai sesuatu yang tak biasa, sebuah persahabatan antara manusia dan hewan buas. Harimau putih besar itu mulai mengikuti Sari setiap kali dia masuk ke hutan. Di antara pohon-pohon tinggi dan bayangan gelap, kehadiran harimau putih besar itu menjadi pelindung bagi Sari. Para pemburu yang biasanya berkeliaran di sekitar hutan mulai menjauh, takut akan kehadiran makhluk besar yang tampaknya tidak bisa disentuh. Sari menamai harimau putih besar itu Rimba, nama yang dia rasa cocok untuk makhluk agung yang hidup di jantung hutan. Meski Rimba tidak bisa berbicara, Sari sering menceritakan banyak hal kepadanya, tentang kehidupan sulitnya di desa, tentang orang tuanya yang telah tiada, dan tentang mimpinya yang sederhana untuk hidup tenang tanpa rasa takut. Yang mengejutkan, Rimba tampak seperti mengerti. Ketika Sari berbicara, harimau putih besar itu duduk diam, menatapnya dengan mata yang seolah mendengarkan. Kadang-kadang, dia menggeram pelan, seolah menanggapi cerita Sari. Di saat-saat itu, Sari merasa tidak lagi sendirian. Namun, persahabatan ini tidak luput dari perhatian. Penduduk desa mulai memperhatikan bahwa Sari sering pergi ke hutan, dan ada desas-desus tentang seekor harimau putih besar yang tampaknya melindungi gadis miskin itu. Banyak yang merasa takut, sementara yang lain mulai mencemooh lebih keras, menyebut Sari sebagai gadis aneh yang bersahabat dengan hewan buas. Tapi Sari tidak peduli. Baginya, Rimba adalah sahabat sejati, satu-satunya yang pernah menunjukkan kehangatan di dunia yang begitu dingin. Dengan keberanian yang tidak biasa, Sari terus menjalani hidupnya seperti biasa, meski bisikan dan ejekan dari penduduk desa terus mengikuti. Rimba, dengan segala kebuasannya, telah menjadi bagian dari hidup Sari. Di dalam hutan, mereka berdua adalah keluarga kecil yang saling melengkapi, manusia dan harimau putih besar, bersatu dalam kisah yang tidak biasa. Dan meski dunia di luar tidak memahami, Sari tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang tak ternilai, persahabatan sejati. Kehidupan Sari mulai berubah sejak dia bertemu Rimba. Persahabatannya dengan harimau putih besar itu menjadi rahasia kecil yang dia simpan dengan hati-hati. Tapi, seperti halnya semua rahasia, lama-kelamaan, desas-desus tentang Rimba mulai menyebar ke seluruh desa. Sari bersahabat dengan seekor harimau putih besar, ujar seorang penduduk dengan nada mencemooh. Apa dia pikir dia itu penjaga hutan? Ejek yang lain. Cerita itu menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Tidak ada yang percaya bahwa harimau putih besar seperti itu bisa dijinakkan, apalagi menjadi teman bagi seorang gadis miskin seperti Sari. Setiap kali Sari berjalan melalui desa, dia mendengar bisik-bisik dari orang-orang di sekitarnya. Anak-anak berlarian, menunjuk ke arahnya sambil tertawa. Itu dia, gadis aneh yang berteman dengan harimau putih besar. Mereka berkata. Bahkan para orang tua yang biasanya bijak ikut memandang Sari dengan tatapan penuh kecurigaan. Namun, Sari tetap diam. Dia menahan setiap cemoohan yang dilemparkan kepadanya, seperti yang selalu dia lakukan. Baginya, tidak ada gunanya melawan. Sari tahu bahwa tidak ada seorang pun di desa itu yang benar-benar memahami apa yang terjadi. Mereka tidak tahu bagaimana Rimba telah menyelamatkan hidupnya di hutan, tidak tahu bagaimana kehadiran harimau putih besar itu telah memberinya keberanian untuk terus bertahan di tengah kesendiriannya. Tetapi cemoohan itu tidak berhenti di situ.
Beberapa penduduk bahkan mulai menuntut agar Sari menjauhkan dirinya dari hutan. Harimau putih besar itu berbahaya. Kalau terus dibiarkan, nanti kita semua akan terancam, teriak seorang pria tua di tengah pertemuan desa. Meski suara-suara itu semakin keras, Sari tetap teguh. Dia tahu bahwa rimba tidak pernah menyakiti siapapun. Justru sebaliknya, harimau putih besar itu adalah satu-satunya makhluk yang membuat Sari merasa aman di tengah kerasnya dunia. Ketika malam tiba, Sari sering duduk di depan rumah kecilnya, memandangi bintang-bintang. Dia berbicara dalam hati kepada almarhum ayah dan ibunya. "Apakah aku salah?" tanyanya. Meskipun dia tahu jawaban itu tidak akan datang. Tapi setiap kali dia mengingat tatapan penuh kasih dari rimba, dia merasa yakin bahwa dia telah melakukan yang benar. Sari tahu, cemoohan dari penduduk desa tidak akan menghentikannya. Dalam hatinya, dia percaya bahwa suatu hari nanti, mereka akan melihat kebenaran. Mereka akan memahami bahwa persahabatannya dengan rimba adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak bisa dipahami hanya dengan rasa takut. Hari itu dimulai seperti biasanya, tenang, damai, dan penuh rutinitas. Penduduk desa sibuk dengan pekerjaan mereka, sementara anak-anak bermain di jalan setapak. Tapi tanpa mereka sadari, bahaya perlahan mendekat. Saat malam menjelang dan kegelapan menyelimuti desa, suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan. Suara lolongan panjang, menggetarkan udara malam. Beberapa penduduk keluar dari rumah mereka, mencoba mencari tahu sumber suara itu. Wajah mereka dipenuhi rasa takut, terutama ketika suara itu semakin dekat. Lalu, tiba-tiba semuanya terjadi. Dari balik pepohonan, kawanan serigala liar muncul dengan mata yang menyala di bawah sinar bulan. Mereka kelaparan, ganas, dan mencari mangsa. Teriakan panik mulai terdengar di seluruh desa. Orang-orang berlarian, mencoba menyelamatkan diri. Serigala-serigala itu menyerang kandang ternak, merobohkan pagar-pagar kayu yang rapuh. Ayam, kambing, dan bahkan sapi menjadi korban dalam sekejap. Penduduk desa yang mencoba melawan segera menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghalau kawanan itu. Beberapa terluka, sementara yang lain hanya bisa bersembunyi di balik pintu rumah mereka, gemetar ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Sari mendengar suara panik dari arah desa. Dia segera keluar dari gubuknya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dan di saat itulah dia melihatnya. Kawanan serigala begitu banyak, begitu buas. Tapi Sari tidak takut. Dia tahu, dia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dengan tekad bulat, dia melangkah ke arah hutan dan memanggil nama yang sudah sangat dia kenal. "Rimba!" teriaknya, suaranya menggema di antara pepohonan. Dan seperti jawaban dari alam itu sendiri, Rimba muncul dari bayang-bayang hutan. Tubuhnya besar, matanya menyala dengan kekuatan, dan gerakannya penuh dengan kegagahan. Sari tidak perlu berkata banyak. Dengan satu gerakan, dia memberi isyarat, dan Rimba segera berlari menuju desa. Rimba melompat masuk ke tengah-tengah kawanan serigala, mengaum dengan suara yang mengguncang. Para serigala yang tadinya begitu buas, terhenti sejenak. Beberapa dari mereka mencoba melawan, tapi Rimba jauh lebih kuat. Dengan cakar dan giginya, dia memukul mundur kawanan itu satu persatu. Penduduk desa yang bersembunyi mulai keluar perlahan.
Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana harimau putih besar itu, yang sebelumnya mereka takuti, kini melindungi mereka. Di antara raungan dan auman, Rimba berdiri sebagai penjaga desa, membuat kawanan serigala melarikan diri kembali ke hutan. Malam itu, desa diselamatkan. Meski kandang ternak hancur dan beberapa luka harus dirawat, penduduk desa tahu bahwa tanpa Rimba dan keberanian Sari, segalanya bisa menjadi jauh lebih buruk. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Sari bukan sebagai gadis aneh, tetapi sebagai seseorang yang membawa harapan. Malam itu, setelah menyaksikan kekacauan yang terjadi di desa, Sari tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang atau menunggu bantuan dari orang lain. Ia sadar, satu-satunya harapan desa adalah dirinya dan Rimba. Dengan langkah cepat, Sari memasuki hutan, menyerukan nama yang telah menjadi sandarannya selama ini. Rimba, panggilnya, suaranya menggema di antara pepohonan. Suara itu penuh ketegangan, namun juga syarat dengan harapan. Butuh beberapa saat sebelum bayangan besar itu muncul dari kegelapan. Tubuh Rimba tampak lebih besar dan kuat dalam cahaya bulan, matanya bersinar seperti dua obor kecil. Dia mendekati Sari dengan keanggunan khas seekor raja hutan. "Ayo, Rimba. Mereka butuh kita," bisik Sari dengan penuh keyakinan. Rimba tampaknya mengerti. Dengan langkah penuh percaya diri, dia mengikuti Sari menuju desa. Ketika mereka tiba, kekacauan masih berlangsung. Beberapa serigala masih mengelilingi ternak, sementara yang lain mengintai dari bayang-bayang, mengancam siapa saja yang mendekat. Penduduk desa yang sudah kelelahan hanya bisa menatap dengan putus asa. Ketika Sari dan Rimba muncul, suasana berubah. Auman keras Rimba menggetarkan udara, membuat kawanan serigala berhenti sejenak. Dalam satu gerakan, Rimba menyerang. Dia melompat ke tengah kawanan, menggunakan cakar dan giginya untuk menghalau para penyerang. Sari, meski tidak sekuat Rimba, tidak tinggal diam. Dia mengambil tongkat kayu besar yang tergeletak di dekatnya dan mulai memukul tanah, menciptakan suara yang mengusir serigala-serigala kecil. Dia berteriak dengan suara lantang, menantang ketakutan yang selama ini mengekangnya. Perlahan tapi pasti, serigala-serigala itu mulai mundur. Rimba mengaum sekali lagi, memastikan bahwa mereka tidak akan kembali. Dalam waktu singkat, desa menjadi tenang. Kawanan serigala telah melarikan diri, meninggalkan jejak kehancuran, tetapi juga sebuah keajaiban yang tidak akan pernah dilupakan. Penduduk desa yang sebelumnya hanya menyaksikan dari kejauhan kini mendekat. Mereka melihat Rimba, harimau putih besar yang telah menyelamatkan mereka, berdiri di samping Sari. Untuk pertama kalinya, tidak ada rasa takut di mata mereka, hanya rasa hormat dan kekaguman. Sari berdiri dengan nafas yang masih terengah-engah. Dia menatap Rimba dan tersenyum kecil, sebuah senyuman yang penuh makna. Malam itu, mereka tidak hanya berhasil mengusir bahaya, tetapi juga menunjukkan bahwa keberanian dan persahabatan dapat melampaui ketakutan. Malam yang awalnya dipenuhi kegelapan dan ketakutan kini berubah menjadi malam yang penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasa bahwa dia tidak lagi sendirian dalam dunia yang keras ini. Malam yang penuh ketegangan akhirnya berlalu. Penduduk desa yang sebelumnya diliputi rasa takut, kini mulai merasakan kedamaian. Kawanan serigala telah pergi, dan tidak ada korban jiwa.
Namun, semua orang tahu bahwa malam itu tidak akan berakhir sebaik ini tanpa keberanian Sari dan kehadiran Rimba. Pagi itu, cahaya matahari pertama menyinari desa yang masih dalam kekacauan. Puing-puing kandang ternak dan tanah yang berantakan menjadi saksi bisu dari peristiwa mengerikan semalam. Penduduk berkumpul di tengah desa, berbicara dalam bisikan tentang apa yang telah mereka lihat. "Sari menyelamatkan kita," ujar seorang pria tua, suaranya bergetar. "Dia membawa harimau putih besar itu, harimau putih besar yang kita takuti selama ini." Ucapan itu diikuti oleh gumaman setuju dari yang lain. Perlahan, pandangan mereka terhadap Sari mulai berubah. Sari, yang biasanya berjalan dengan kepala tertunduk, kini berdiri dengan rasa percaya diri yang baru. Penduduk desa mendekatinya satu persatu, bukan untuk mencemooh, melainkan untuk mengucapkan terima kasih. Seorang ibu yang kehilangan kambingnya semalam berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada, Sari. Terima kasih." Seorang anak kecil yang biasanya mengejeknya, kini bersembunyi di balik ibunya, menatap Sari dengan rasa kagum. Namun, Sari tidak merasa bangga atau angkuh. Baginya, apa yang dia lakukan hanyalah hal yang benar. Dia tahu bahwa keberanian itu tidak muncul dari dirinya sendiri. Dia menatap Rimba yang berdiri di dekatnya. Tubuh besarnya tampak lebih agung dalam cahaya pagi. Harimau putih besar itu, yang dulu dianggap ancaman, kini menjadi pahlawan. Penduduk desa tidak lagi melihatnya sebagai makhluk buas, melainkan pelindung mereka. Beberapa bahkan mendekatinya dengan rasa hati-hati, mencoba memahami hewan besar yang telah menyelamatkan mereka. Malam itu, tidak hanya kawanan serigala yang diusir dari desa, tetapi juga ketakutan dan prasangka yang selama ini membelenggu hati penduduk. Sari dan Rimba telah mengajarkan mereka sebuah pelajaran penting, bahwa keberanian dan kebaikan dapat datang dari tempat yang paling tidak terduga. Matahari semakin tinggi, dan desa perlahan kembali ke aktivitas sehari-harinya. Tapi, bagi Sari, semuanya telah berubah. Dia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Kini, dia adalah bagian dari desa, bukan lagi gadis aneh yang hidup di pinggiran. Dan Rimba, sahabat setianya, tetap berada di sisinya, menjadi pengingat bahwa persahabatan sejati dapat mengalahkan segala ketakutan. Setelah semua yang terjadi, kehidupan di desa kecil itu berubah selamanya. Sari, yang dulunya hanya dianggap gadis miskin tanpa arti, kini menjadi simbol keberanian dan ketulusan. Penduduk desa tidak lagi melihatnya sebagai orang luar. Mereka melihatnya sebagai bagian dari keluarga besar yang saling mendukung dan melindungi. Rimba, sahabat setia Sari, tetap tinggal di pinggiran hutan. Meski tubuhnya besar dan kekuatannya mengintimidasi, penduduk desa tidak lagi takut padanya. Sebaliknya, mereka menganggap Rimba sebagai penjaga desa. Kadang-kadang, anak-anak desa bahkan bermain di dekat hutan, berharap bisa melihat sekilas harimau putih besar itu. Sari menjalani hidupnya dengan damai. Setiap pagi, dia masih berjalan ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar, tetapi kali ini langkahnya lebih ringan. Dia tahu bahwa dia tidak lagi sendirian. Dia memiliki Rimba, dan dia juga memiliki desa yang kini mendukungnya. Suatu sore, Sari duduk di depan gubuk kecilnya, memandang langit yang mulai berubah warna menjadi oranye. Di sampingnya, Rimba duduk dengan tenang, seperti raja hutan yang menjaga kerajaannya. Sari tersenyum, mengelus kepala Rimba. "Kita berhasil, Rimba," bisiknya.
kita akhirnya menemukan tempat kita di dunia ini. Penduduk desa juga belajar banyak dari Sari. Mereka belajar untuk tidak menilai seseorang dari penampilannya. Mereka belajar bahwa bahkan dari tempat yang paling sederhana, seseorang bisa membawa perubahan besar. Dan begitu, kehidupan berjalan di desa itu. Tidak ada lagi ketakutan atau prasangka. Yang ada hanyalah rasa saling menghormati dan kebersamaan. Kisah Sari dan Rimba menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang bahwa kasih sayang dan keberanian adalah kekuatan yang paling besar. Sari, gadis sederhana dengan hati yang besar, dan Rimba, harimau putih besar dengan jiwa yang lembut, hidup dalam harmoni. Meski sederhana, hidup mereka dipenuhi kebahagiaan yang tulus. Dan di bawah langit desa kecil itu, mereka membuktikan bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Di tengah hutan Jawa yang sunyi, Sari telah menunjukkan bahwa keberanian tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang hati yang mampu merangkul bahkan yang paling buas sekalipun. Pertemuannya dengan harimau putih yang terluka bukanlah kebetulan. Itu adalah pertemuan yang memperlihatkan bagaimana kasih sayang dapat menjembatani dunia yang berbeda. Hutan yang tadinya terasa gelap dan penuh misteri kini menjadi saksi dari sebuah persahabatan yang tak biasa. Harimau putih, makhluk agung yang sering dianggap menakutkan, menemukan kedamaian di sisi seorang gadis sederhana. Dan Sari, yang mungkin dianggap lemah oleh dunia, menemukan kekuatannya dalam cinta dan keberanian. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa di balik tantangan dan ketakutan, selalu ada peluang untuk menciptakan hubungan yang mendalam. Di dalam hati manusia dan alam, ada ruang untuk saling memahami dan menerima. Sari dan harimau putih telah membuktikan bahwa dunia menjadi lebih indah ketika kita memilih untuk peduli. Dan kini, saat kita meninggalkan cerita ini, biarlah pesan dari hutan Jawa ini tetap hidup di hati kita, bahwa keberanian dan kasih sayang dapat mengubah dunia.